Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan pengampunan. Iya, akan menginsafkan dunia dengan segala sesuatu. Tobat, 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 tobat. Jadi memang ayatnya saya katakan tidak langsung mengatakan Muhammad, tidak. Dari kalimat-kalimat itu artinya mengarah kepada Nabi Muhammad. Ini orang Nasrani yang tetap tidak mengakui. Kita lanjutkan Injil Yohanes. Nah, perjanjian baru, ya Pak. Lubang keempat. Nah, pasal 14 ya, ayat 15 dan 16. Ya. Judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nabi Muhammad tidak langsung Nabi Muhammad, distilahkan penolong. Nah, penghibur, penolong yang lain. Ya, jadi aku akan minta kepada Bapa. Sama dengan Nabi Ibrahim berdoa kepada ya Allah, keturunanku ya Allah. Jadi Nabi Isa juga mau kepada Allah. Sesudahnya aku ini loh, sebagaimana firman kepada Nabi Musa, ya Allah, beri penolong yang lain, nabi yang lain setelahnya aku itu ya. Lanjut Yohanes 15 ayat 26. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Nabi Muhammad itu selalu bersaksi, membenarkan nabi-nabi yang terdahulu. Apabila roh kebenaran itu sudah datang, Muhammad datang, umat Islam ini ya, tidak meniadakan para nabi. Kita mengakui nabi. Ya, nah, begitulah Nabi Muhammad. Tidak lalu menghapus nabi yang lain, tapi Nabi Muhammad membenarkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Nah, lanjut Yohanes 16 ayat 7, ayat 8. Ini Nabi Muhammad belum lahir. Ya. Ayat-ayat Nabi Muhammad dalam Taurat, dalam Injil sudah begitu banyak. Belum lahir Nabi Muhammad. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi dulu. Artinya kenabian Nabi Isa harus selesai dulu. Kalau Nabi Isa masih hidup, masih menjadi nabi, Muhammad belum diutus oleh Allah. Tolong diulangi lagi Bapak. Mencerna bahasa itu kan nggak ya, makanya ini ya Pak. Itu mana ada orang langsung bisa itu. Makanya paling tidak penjaringan ya memang tidak bisa langsungan Bapak. Luar biasa. Iya. Hebat. Ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan pengampunan. Iya, akan menginsafkan dunia dengan segala sesuatu. Tobat, 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 tobat. Jadi memang ayatnya saya katakan tidak langsung mengatakan Muhammad, tidak. Dari kalimat-kalimat itu artinya mengarah kepada Nabi Muhammad. Ini orang Nasrani yang tetap tidak mengakui. Makanya dalam 2146 tadi ya, dan 620 tadi mereka tetap tidak mengakui. Orang-orang yang merugikan dirinya, orang-orang tidak beriman selalu menolak. Ya, alhamdulillah kita beriman. Bahkan menjadi syahadatain kita. Di samping asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak boleh hanya syahadat satu saja, harus komplit. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Tapi yang kedua tidak mau, kafir itu. Nah, kafir, harus komplit syahadatain. Maka dalam Al-Quran dua ini selalu gandeng, atiullah wa atiur Rasul, gandeng. Kita tidak boleh hanya atiullah saja. Aku mau Rasul, tidak boleh. Aku Rasul saja, mau Al-Quran, tidak boleh. Dua ini. Makanya Rasulullah sebelum wafat juga begitu. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang kepada dua perkara ini. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan Al-Hadis.